selamat datang di channel Buku Bank, Gudangnya Buku, dan Ruang Belajar. Bersama aku, Kakak Ota, dan... Halo, aku Sri Lestari, Aci. Halo, jadi pada kesempatan kali ini, aku dan Mbak Ota mau review satu buku nih. Judulnya The Power of Habit, tulisannya Charles Duhigg. Nih, bukunya. Mbak Ota pernah baca ini nggak? Belum pernah baca. Kalau buku ini tuh buku, itu sih Mbak, lebih ke apa ya? Kalau aku bilangnya manajemen diri. Jadi, bagaimana kebiasaan itu dapat bekerja di hidup kita sebagai makhluk hidup. Karena di sini diceritakannya tuh bukan hanya kebiasaan itu dimiliki oleh manusia, tapi hewan pun juga punya sistem kerja otak yang kurang lebih mirip gitu lah dengan kita manusia. Sebelum kita bahas bukunya, kita sesi quiz dulu. Quiz time. Oke. Ya, aku ada pertanyaan. Bentar. Mbak Ota jangan susah-susah ya, tolong. Nggak susah. Kakak Aci tolong jawab cepat ya. Mikirnya cepat gitu. Ini pertanyaan yang trivia, maksudnya sudah biasa kita dengar mungkin di sebagai tebaan matematika. Oke. Jadi tebaknya seperti ini. 1 tambah 1 kali 0 sama dengan 0. Nah, oke, berarti 0 atau 1 ya? 1 tambah 1 kali 0 sama dengan 0. 1. Mbak, aku lupa. Nah, ini jawabannya adalah 1. Oke, bener yang kedua. Aku lupa. Kalau dikalikan 0 itu berapa? Jadi perkalian dulu kan. 1 kali 0 sama dengan 0. Terus baru 1. Mbak, kayaknya ini perlu ditulis. Bentar ya. Harusnya itu ditulis. Ini kurungnya tuh di sebelah mana? Ya, nggak mau kalah. Ya, tadi berarti aku udah bener. Harusnya ditulis. Ya, baik. Habis itu lanjut. Kita masuk ke sesi tadabbur buku The Power of Habit. Silakan. Pertama-tama aku pengen kenalin sih buku ini. Judulnya The Power of Habit, tulisan dari Charles Duhigg. Buku ini aku menyebutnya buku manajemen diri ya. Soalnya bercerita panjang kali lebar, kali tinggi, volume dong. Tentang bagaimana kebiasaan itu bekerja dalam hidup kita sebagai makhluk Tuhan gitu. Di sini bukunya tuh buku non fiksi ya, buku non fiksi, tapi sangat sangat enak gitu dibaca. Bukan kayak buku non fiksi pada umumnya yang kaku, strict gitu ya, enggak. Ini itu bukunya lebih kayak novel tapi non fiksi gitu. Jadi perpaduan antara fiksi dan non fiksi kalau aku nyebutnya. Secara umum buku ini menceritakan bagaimana lingkar kebiasaan itu bekerja dalam hidup kita. Kebiasaan itu adalah sesuatu yang ketika kalau buku ini menyebutkannya, kebiasaan itu adalah sesuatu yang kita ketika melakukannya itu tidak perlu berpikir lagi. Jadi otak kita tuh sudah tersetting seperti itu gitu untuk melakukan suatu kegiatan. Secara umum buku ini ada 3 bagian sama 1 prolog. Udah sih, itu aja. Bagian pertama itu berbicara tentang kebiasaan perorangan, bagian 2 kebiasaan organisasi yang sukses, bagian ketiga berbicara kebiasaan komunitas. Kita masuk ke bagian 1, kebiasaan perorangan atau individu.
hal yang menarik dari bagian satu ini menurut saya adalah lingkar kebiasaan. Jadi bagaimana otak kita itu membentuk satu lingkar kebiasaan yang tanpa sadar kita itu melakukannya tanpa berpikir. Setelah berulang kali kita apa ya? Berulang kali kita memasukkan input-input itu ke otak kita sampai akhirnya kita menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Bingung nggak, Mbak? Dimaksud dengan input itu bisa jadi secara sadar ataupun tidak sadar ya. Ya, betul sekali. Nah, bahkan iya benar ya, nggak sadar ataupun sadar kita melakukan hal itu kan secara terus-menerus sampai akhirnya nanti itu kita secara tidak sadar tuh melakukan hal itu. Nah, itu yang disebut dengan kebiasaan. Buku ini bercerita tentang satu kakek-kakek namanya Eugene Pauli atau EP. Jadi cerita satu kelupaan yang cukup aneh, Mbak. Anehnya tuh gimana? Anehnya itu kakek ini lupa tentang kejadian sekitar 5-10 tahun lalu. Tapi ingat kejadian ketika apa yang beliau alami ketika muda, misalnya ketika masih bekerja di salah satu perusahaan terkemuka pada waktu itu. Terus kakek ini juga masih ingat tentang kebiasaan, tapi bukannya ingatnya itu bisa menceritakan ketika ditanya gitu ya. Ketika ditanya, beliaunya nggak bisa jawab, tapi ketika dirinya itu membutuhkan sesuatu, maka kebiasaan itu dikerjakannya tanpa berpikir. Artinya Halo, ketika Mbak. ditanya secara sadar itu nggak ada yang keinget gitu ya. Kakeknya itu Untuk yang ingat, tapi ketika tidak kalau sadar ingatan jangka akan melakukan apa namanya sesuai kebiasaannya gitu ya. Iya, jadi singkat cerita, kakek EP ini lupa terhadap sesuatu, terhadap ingatan jangka pendeknya. Tapi ingatan jangka panjangnya itu masih ada, terus lingkar kebiasaannya masih bekerja. Walaupun otaknya atau kepala, ya otaknya tidak bisa menjelaskan bagaimana kebiasaannya dia. Tapi yang dia lakukan itu sama seperti sebelum dia mengalami sakit ini atau kelupaan tipe ini. Itu. Nah, kemudian kan kakek ini coba diperiksakan ke dokter gitu ya. Terus dokternya itu mulai menganalisis bagaimana sih kelupaannya kakek EP ini gitu. Kok bisa agak aneh? Kenapa ingatan jangka pendeknya itu hilang, tapi ingatan jangka panjangnya masih ada, tapi kebiasaan dia yang terakhir-terakhir ini itu masih tetap dia lakukan. Tapi ketika ditanya, dia nggak mengerti, nggak bisa jawab gitu. Terus, long story short, singkat cerita, dokter mengatakan bahwa kakek EP ini menderita namanya tuh terjangkit virus encephalitis viral. Encephalitis viral. Tak bacakan ya, Mbak. Jadi, encephalitis viral itu adalah penyakit akibat sejenis virus yang relatif tidak berbahaya dan menyebabkan herpes labialis, lepuhan kulit, dan infeksi ringan di kulit. Tapi dalam kasus-kasus langka, virus itu bisa masuk ke otak, menimbulkan kerusakan parah dengan menggerogoti lipatan-lipatan halus jaringan di mana pikiran, mimpi, dan sebagian orang mengatakan jiwa manusia itu terdiam. Jadi ya, kalau analisisnya dokter itu gitu sih, hasil pemeriksaan yang di rumah sakit ini mengatakan kakek EP ini terjangkit virus encephalitis viral gitu. Terus terkait dengan ini kan yang tadi disebutkan ya,
menimbulkan kerusakan parah dengan menggerogoti lipatan-lipatan halus jaringan di mana pikiran, mimpi, dan jiwa seseorang itu terdiam. Nah, kalau dari penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan kenapa kok kakek EP ini lupa dengan kejadian-kejadian pada durasi atau rentang waktu tertentu. Dan kebetulan yang diingat itu malah yang lama-lama gitu. Tapi maksudnya cukup terjelaskan gitu loh Mbak dari penyakit ini sudah ada kejadian sebelumnya. Ini kejadiannya tuh tahun kan ya Mbak? Tahun 1993. Jadi ketika itu ensefalitis viral udah terungkap gitu. Berarti kakeknya itu lupa sebelum sakit atau sesudah sakit? Sesudah sakit ini. Oke, berarti Jadi fisiknya tuh masih baik-baik aja tuh. Fisiknya kakek EP ini masih baik-baik aja. Maksudnya nggak yang terus pegel-pegel atau ya ibaratnya gitu lah ya Mbak. Fisiknya masih bagus, masih bisa jalan, masih bisa nonton TV, masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi ingatannya yang terganggu karena faktor usia sepertinya. Karena di sini dikatakan sudah sepuh gitu sih Mbak, sudah punya anak gede. apa namanya? Tapi sebelum sakit itu udah kejadian kayak gitu belum? Enggak, sebelum sakit ya normal. Namanya orang kalau punya penyakit lupa itu kan biasanya setelah sekian apa ya, setelah diamati sekian waktu gitu kan Mbak, pasti baru kayak nyadar gitu. Nah, tepatnya itu mulainya tuh kapan? Di sini aku agak kurang dapet sih mulainya kapan. Cuma Berarti, ya langsung diceritain aja gitu. Tahunnya 93. berarti kalau misalkan kita nggak ada sakit apa-apa, terus habis itu beralasan lupa, itu adalah kebiasaan kita untuk ngomong, Lupa. untuk bicara Ngomong lupa ya, lupa. supaya terhindar dari masalah itu bilang aja lupa. No, 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 no. Ini Mbak nyindir siapa ya? Tolong. Aku sendiri kadang-kadang. Ya, tidak ada yang menyindir siapa-siapa. Kita mengingatkan diri. Iya, bisa jadi ya Mbak ya. Membiasakan untuk berkata lupa. Betul. Jadi mungkin karena Oh, ya. kita udah terbiasa untuk apa namanya melupakan sesuatu yang tidak penting menurut kita gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya ataupun ada janji ataupun ada hal yang lain yang sebenarnya penting itu buat orang lain, tapi karena menurut kita nggak penting, ya udah kita lupain aja gitu. Akhirnya ketika ditanya orang, Oh, ya udah jawabannya lupa supaya terhindar dari masalah-masalah. Padahal itu akan menimbulkan masalah lebih lanjut gitu. oh iya benar-benar. Ini the power of habit sih Mbak. Bagaimana kebiasaan itu bekerja dalam kehidupan kita gitu kan. Kalau kita membiasakan lupa, berarti banyak hal yang kita biasakan untuk terlewat. Ya nggak sih Mbak? Betul, betul. Setidaknya, nek menurutku, apa ya, mungkin ketika berhubungan dengan orang lain itu harusnya kita lebih 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 nggak mudah ngomong lupa sih Mbak. Kecuali itu berhubungan dengan diri kita sendiri ya. Soalnya kadang ya itu khawatirnya menurut orang lain penting, tapi menurut kita nggak penting. Terus kita dengan mudahnya ngomong lupa dan kasihan kan orang yang ngomong sama kita Iya, betul, betul. atau berurusan dengan kita. Orang jadi nggak respect dengan kita, terus nggak Ya. hubungan lagi dengan kita karena kita mudah melupakan uh, Hmm, apa yang penting menurut dalam menjalin hubungan dengan orang lain. iya betul betul betul. Setuju aku Mbak. Oke, baik. Lanjut.
Oke, jadi setelah dianalisis gitu ya sama tim dokter dan diperoleh ini tadi hasil bahwa KKEP ini lagi terjangkit virus encephalitis viral. Terus semakin mengarah gitu kan, semakin terang lah ibaratnya tuh gitu. Kenapa kok ingatan jangka panjangnya ada, tapi jangka pendeknya nggak ada gitu. Tapi untuk yang kebiasaan ini masih belum terungkap pada tahun 1993 ini. Akhirnya dilanjutkanlah si analisis dokter ini. Terus berikutnya dokter itu berusaha menguji, kalau di sini dijelaskannya tikus. Jadi tikus itu diuji bagaimana kebiasaan tikus ini ketika dia dikasih satu makanan yang dia sukai. Kalau di sini tuh coklat. Jadi percobaannya tuh ini. Kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan. Ini. Percobaannya itu ada satu tikus. Satu tikus, ada satu tikus diletakkan di lorong bentuknya T. Jadi kan T itu ada dua sisi ya, dua ujung berarti. Nah, coklatnya itu ditaruh di sisi yang kiri. Terus si tikusnya itu kan ada di T yang bagian bawah gitu ya. Huruf T yang sini, yang sini, yang sini. Ini. Di situ, tapi masih dikasih sekat. Jadi kan in case di situ coklatnya beraroma atau terlihat gitu masih tertutup sama sekat itu. Terus sekatnya diambil, ya